Saya tertarik beberapa perjalanan hidup Mbak Yeni. Ini kalau saya baca-baca dulu, kalau tidak salah sempat menjadi jurnalis juga ya Mbak Yeni. Dan Ya, sempat di Timur Timur begitu ya. Boleh cerita ya. Mbak pengalamannya dulu ketika di Timur Timur? Ya, saya dulu pernah bekerja di koran Australia, di Sydney Morning Herald sama The Age Melbourne. Itu dua koran terbesar di Australia pada waktu itu ya. Dan kemudian saya bekerja di Biro Jakarta. Hanya ada dua orang, orangnya meliput seluruh Indonesia ya. Saya bos saya ya, perempuan orang Australia. Jadi kita mesti kemana-mana. Kalau ada kerusuhan di sini kita langsung terbang, kalau ada kasus di sana kita langsung terbang. Nah, termasuk salah satunya tentu pada waktu itu adalah masa periode di mana sedang ada gejolak di Timur Timur menyangkut relasinya dengan Indonesia, yang pada akhirnya kemudian berujung pada Timur Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia, bukan merdeka ya, memisahkan diri dari Indonesia. Bukan merdeka karena kita tidak pernah menjajah mereka ya, tapi memisahkan diri dari Indonesia melalui referendum. Nah, di sana waktu itu terjadi konflik besar dan kemudian banyak korban jiwa, korban harta benda dan lain sebagainya. Saya termasuk yang masuk ketika ada konflik di sana, suka ada baku tembak di antara yang pro kemerdekaan tim-tim dan pro Indonesia gitu ya. Sempat ditodong senjata juga katanya Mbak Yeni? Kalau yang ditodong senjata itu sebetulnya malah di Jakarta. Oke, ini case yang berbeda ya? Case yang berbeda. Mhm. Ini 98 ketika reformasi ya akan Ya, terjadi. pada saat itu. Ha. Dan pada waktu itu ada sikap represif dari rezim pada waktu itu terhadap mahasiswa yang sedang demonstrasi, dan kemudian ada ya banyak sekali kan mahasiswa turun ke jalan. Nah, kemudian aparat keamanan berusaha melakukan represi terhadap mereka. Saya kebetulan berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Jadi Mungkin di ditodong waktu senjata di kepalanya. mungkin bukan salah di waktu yang tidak tepat kali ya Mbak Yeni ya. Di waktu yang benar ya Mas, justru yang malah Di waktu yang benar gitu ya, tapi Karena tempatnya salah gitu. karena jadi bisa melaporkan ya apa yang terjadi gitu ya. Tapi ya memang resikonya waktu itu ikut ditodong laras panjang langsung ke senapan saya gitu ya. Dan Bagaimana tuh Mbak? Hah? Itu bagaimana tuh? Ya Ininya. takut lah. Tapi Ya takut banget. keberanian seorang jurnalis luar biasa saat itu, apalagi jurnalisnya wanita nih Mbak. Ya mungkin kalau berada dalam situasi saat itu nggak mikir ya, Iya. nggak mikir. Tapi begitu diacungin gitu ya takut juga. Terus ampun Pak, saya wartawan. Ya terus ya lari, yang hibrid juga gitu. Iya, iya, iya. Tapi Nah, memang keberaniannya luar biasa. Mbak Eni, kalau kita berbicara mengenai masalah peran wanita pada saat ini sudah banyak sekali peran-peran wanita di semua lini pekerjaan dan bidang begitu ya. Termasuk Mbak Eni sudah di jurnalis juga pada saat itu, yang memang pada umumnya biasanya jurnalis ini dilakukan oleh laki-laki nih Mbak, lari sana, lari sini, kemudian kondisinya juga kondisi yang harus tidak bisa ditentukan, kondisi dalam misalnya dalam kondisi kacau balau seperti kita bilang ya. Menurut pandangan Mbak Yeni sendiri, kesetaraan gender saat ini seperti apa sih Mbak? kalau zaman saya waktu itu sudah banyak sekali reporter-reporter perempuan yang turun langsung di lapangan, masuk di area-area konflik ya. Saya itu ketika di tim-tim bersama dengan teman saya, reporter perempuan dari CNN ya, kita sama-sama terjebak dalam suasana baku tembak tuh. Ini contohnya. Jadi kalau di lapangan sebetulnya tidak terlalu ada perbedaan. Walaupun memang sampai sekarang sih masih terjadi banyak mungkin pelecehan atau mungkin perlakuan-perlakuan yang tidak baik terhadap jurnalis perempuan ya. Ini tentu suatu hal yang harus terus kita kritisi. Terhadap semua sebetulnya, terhadap mau jurnalis laki-laki atau perempuan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Nah, kalau persoalan kesetaraan gender di Indonesia sendiri memang kalau di konteks Indonesia kita melihat bahwa cukup menarik ya. Karena di satu sisi Indonesia itu pernah punya presiden perempuan dan kita punya banyak sekali pejabat perempuan, banyak sekali anggota DPR perempuan berada di tempat-tempat yang strategis di masyarakat gitu ya, di pucuk-pucuk pemerintahan bahkan gitu ya, ketua partai juga ada yang perempuan. Nah, walaupun ya di satu sisi Indonesia banyak orang melihat loh,
Mungkin orang luar negeri yang nggak paham, bingung. Loh, Termasuk komisaris Indonesia, perempuan ya, Mbak? komisaris independen juga perempuan ya, galak pula. Galak lagi. Mungkin orang berpikir gini, kalau di luar negeri, apalagi di kalangan orang yang tidak mengerti, saya Muslim ya, di kalangan non Muslim, itu mereka melihat seolah-olah Islam itu identik dengan represi terhadap perempuan. Ya. Ada kesan seperti itu. Tapi lalu mereka melihat Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, tetapi menterinya yang perempuan banyak, anggota DPR banyak, gubernur banyak, bupati banyak, dan lain sebagainya gitu ya. Perempuan bergerak di semua lini. Jadi di sini sudah cukup baik prestasi kita. Walaupun harus terus ditingkatkan karena masih banyak sekali halangan-halangan di masyarakat, norma-norma ya, norma-norma sosial, norma-norma kultural yang menghambat perempuan untuk bisa mencapai potensinya secara maksimal. Nah itu, jadi perempuan harus bekerja jauh lebih keras untuk bisa mencapai posisi kesuksesan dibandingkan laki-laki. Perempuan dibayar lebih rendah loh Mas dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Iya, iya. Baik. Ada yang ingin disampaikan mungkin Mbak Yeni untuk para kaum milenial saat ini, terutama untuk wanita yang ingin maju di bidangnya masing-masing, mungkin seperti bisa mencapai posisi Mbak Yeni seperti saat ini? Salah satu kelemahan perempuan ya, yang saya dan dilihat oleh banyak ahli ya memang juga adalah bahwa perempuan cenderung lebih tidak ingin mengambil resiko karena perempuan lebih banyak memperhatikan pendapat dari rekan-rekan sejawatnya atau lingkungan terdekatnya. Jadi pendapat dari orang-orang terdekatnya itu menjadi penting bagi perempuan. Nah, karena memandang itu, kemudian dia cenderung tidak berani mengambil resiko. Kenapa? Karena takut nanti dibully, takut dikomentarin, takut takut dibilang salah dan lain sebagainya. Jadi kalau saya boleh kasih saran sih, yang namanya kegagalan, yang namanya diketawain, itu sebetulnya bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Saya sering banget diketawain dari zaman dulu ya, waktu saya kerja di koran Australia misalnya, bahasa Inggris saya pertama kali itu juga belepotan. Tetapi dan kemudian kadang-kadang bos saya suka ngetawain. Nah, diketawain bos itu menjadi pemicu bagi saya untuk belajar. Jadi justru kegagalan jadi pemacu. Justru itu menjadi pemacu semangat kita untuk lebih baik lagi. Justru kegagalan itu adalah salah satu faktor yang bisa mendorong orang untuk berhasil di kemudian hari. Nah, perempuan dalam hal ini jangan takut gagal, jangan takut mengambil inisiatif, jangan takut diomongin orang, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Take the lead, istilahnya gitu ya, harus ngambil inisiatif, harus berani membuat terobosan. Karena ketika perempuan melakukan peran-peran aktif di masyarakat, termasuk di dalamnya peran ekonomi, maka tambahan pendapatan negara itu bisa sampai 4% dari GDP. Jadi luar biasa besarnya. Ya, dan kemudian ketika perempuan terlibat dalam berbagai macam peran, misalnya dalam proses perdamaian gitu ya, perempuan dilibatkan sebagai juru damai misalnya, maka lebih banyak efektifnya. Ya, 30% peningkatannya dibandingkan kalau juru damai, juru runding antara dua belah pihak itu yang sedang bertikai adalah hanya laki-laki. Kalau perempuan dilibatkan, tingkat keberhasilan naik 30%. Oke. Kalau tingkat korporasi, saya tambahin lagi datanya ya, tingkat korporasi, kalau perempuan ditaruh dalam posisi pengambilan keputusan, misalnya masuk di BOD ya, di jajaran direksi atau jajaran komisaris ya, maka dari hasil riset ya dilakukan di Australia ya, maka ada peningkatan pendapatan dari perusahaan itu sampai 30%. Jadi artinya ada kontribusi yang nyata yang bisa diberikan oleh perempuan ketika dia difasilitasi dan boleh mengaplikasikan kemampuan yang bisa berkontribusi untuk masyarakat.